Selamat datang di Kampus Undira. Kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara Prodi Akuntansi S1. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kelompok kami, mahasiswa semester 6, yang terdiri dari saya dengan Yulia, kemudian Monalisa Sinta Putriani, Hernani Suciani, Dina Anggrayani, Winda Metasari, Yanti Francisca, dan Erlita Silalahi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok tugas kami. Pembahasan yang diangkat mengenai Financial Statement Analysis dengan materi rasio keuangan, yang diampu oleh Ibu dosen Sigit Mareta, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntan. Dalam upaya meningkatkan keuntungan maupun laba, sebuah perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien. Kinerja perusahaan itu sendiri salah satunya adalah dalam hal pengkajian analisis keuangan. Di dalam analisis keuangan itu sendiri terdapat perhitungan rasio aktivitas yang dapat mengevaluasi kondisi finansial. Dalam rumusan masalah pengkajian ini, kita akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat rasio, serta jenis-jenis dan cara perhitungan rasio itu sendiri. Terima kasih. Latar belakang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan dan manfaat dari rasio aktivitas? Yang kedua, apa saja jenis-jenis rasio aktivitas? Yang ketiga, bagaimana cara perhitungan menggunakan rasio aktivitas? Rasio aktivitas. Pada dasarnya, jenis rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kecepatan bisnis dalam mengubah aset menjadi tunai. Rasio tersebut juga bisa menjadi indikator terkait seberapa bagus bisnis telah dijalankan. Karenanya, pemahaman tentang rasio aktivitas ini penting untuk dimiliki perusahaan agar aktivitas bisnisnya berjalan dengan lancar. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik. Rasio aktivitas terdiri dari perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva. Tujuan rasio aktivitas. Suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan rasio aktivitas, antara lain 1. Untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang kepada kreditur selama satu periode. Kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan hutang atau day of receivable. Tiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Keempat, untuk mengukur berapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Kelima, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode. Keenam, untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Manfaat rasio aktivitas. Selain tujuan yang akan dicapai perusahaan, penggunaan rasio aktivitas ini juga memiliki manfaat, yakni sebagai berikut. Pertama, membantu dalam penafsiran kode atau decoding posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk menyederhanakan nomor akuntansi perusahaan. Ketiga, untuk menilai efisiensi operasi perusahaan. Dan yang keempat adalah memberikan ide dalam aktivitas bisnis. Yang kelima, untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnis lainnya. Yang keenam, dapat melihat aset bisnis perusahaan yang kuat. Yang ketujuh, dapat melihat titik lemah bisnis suatu perusahaan. Yang kedelapan, untuk melihat kinerja bisnis dan prospek perusahaan di masa depan. Nah, yang terakhir adalah investor dapat melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Jenis-jenis rasio aktivitas. 1. Rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset gunanya untuk menghitung aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Bila disimpulkan bahwa nilai rasio yang tinggi menunjukkan aktivitas perusahaan yang semakin baik. Hal ini karena
perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Begitu juga sebaliknya. Rumus rasio perputaran total aset yaitu jumlah bersih atau PPH dibagi dengan total aset rata-rata. 2. Rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap adalah rasio yang menunjukkan cara suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya. Rasio ini bisa dikatakan rasio untuk mengukur efisiensi dan produktivitas aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Angka rasio yang tinggi menunjukkan suatu perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan dengan tepat. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan akan beroperasi di luar kapasitasnya bila nilai rasio yang dihasilkan terlalu tinggi. Maka dari itu, untuk mendukung penjualan, perusahaan perlu berinvestasi aset modal seperti pabrik, properti, serta peralatan. Rumus rasio perputaran aset tetap yaitu penjualan dibagi rata-rata aset tetap. 3. Rasio siklus konversi kas. Rasio siklus konversi kas adalah jumlah hari yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Istilah lain dari rasio ini adalah net operating cycle ratio. Perhitungan siklus konversi kas terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan bahan, memproduksi, dan menjual produk jadi. 2. Mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan kas. Ketiga, mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditor. Rumus dari rasio siklus konversi kas yaitu periode konversi persediaan ditambah periode konversi piutang dikurang periode konversi hutang. 4. Rasio perputaran modal kerja atau working capital turnover ratio, yaitu rasio ini untuk mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan penjualan tertentu. Modal kerja yang tinggi menghasilkan modal kerja yang menguntungkan perusahaan. Dapat diartikan bahwa penjualan yang didapat perusahaan harus mencukupi modal kerja yang tersedia. Rumus: penjualan dibagi modal rata-rata kerja. 5. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Jenis rasio aktivitas ini untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dalam mengelola persediaan yang dapat dilihat dari kesuksesannya mengkonversi penjualan dalam 1 tahun. Rasio perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barangnya per periode. Manajemen persediaan yang efektif bisa dilihat dari nilai rasio yang tinggi. Hal ini menunjukkan perusahaan cepat dalam mengkonversi persediaan produknya menjadi penjualan. Beda halnya dengan rasio yang rendah. Akan menunjukkan perusahaan tidak dapat menjual barangnya dengan cepat. Akibatnya, beban perusahaan meningkat karena persediaan menumpuk di gudang untuk waktu yang lama. Rumus: harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. 6. Rasio perputaran piutang atau accounts receivable ratio. Nilai dari perputaran piutang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola penjualan secara kredit dan seberapa mudah perusahaan dalam memulihkan kredit dari pelanggan dalam periode pembayaran tertentu. Hasil nilai rasio yang tinggi menunjukkan kebijakan dan penagihan di posisi yang baik. Begitu juga sebaliknya. Rumus: pendapatan dibagi rata-rata piutang. 7. Rasio perputaran utang, account payable turnover ratio.
Rasio perputaran utang untuk melihat beberapa kali perusahaan membayar kreditor dalam 1 tahun. Rumusnya, perputaran utang sama dengan pembelian dibagi rata-rata utang. Nilai rasio yang rendah dapat diartikan bahwa perusahaan akan lebih lama membayar ke kreditor. Alasannya bisa dikarenakan perusahaan menggunakan uangnya untuk keperluan lain sebelum melakukan pembayaran ke kreditur. Nilai rasio yang tinggi, perusahaan mengeluarkan uang lebih cepat. Hal ini dapat dikarenakan seperti berikut ini. Yang pertama, agar perusahaan membayar lebih cepat, perusahaan meminta diskon demi mendapatkan keringanan fasilitas. Yang kedua, ketatnya persyaratan kredit dari kreditur. Yang ke-8, Days Payable Outstanding, dalam kata lain DPO. Penggunaan DPO untuk melihat beberapa hari rata-rata perusahaan dapat membayar kreditornya. Rumusnya 365 dibagi perputaran hutang usaha. Hasil dari perhitungan DPO yang rendah dapat diartikan bahwa perusahaan cepat membayar krediturnya, begitu juga sebaliknya. Yang ke-9, Days of Sales Outstanding, dalam kata lain DSO. Jenis rasio aktiva satu ini untuk mengukur beberapa hari rata-rata perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Rumusnya 365 dibagi perputaran piutang. Nilai rasio DSO yang rendah akan menunjukkan pengumpulan uang yang cepat dari pelanggan. Misalnya, hasil rasio DSO sebesar 60, maka perusahaan membutuhkan waktu 60 hari untuk menagih pembayaran dari para pelanggannya. Contoh soal rasio aktivitas. 1. Perputaran persediaan. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, supaya persediaan tidak terlalu banyak di gudang atau menumpuk, dan tidak terlalu sedikit atau kekurangan persediaan. Rumus perputaran persediaan sama dengan adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Semakin tinggi perputaran persediaan, idealnya semakin bagus karena hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengubah barang persediaan menjadi barang jadi yang siap dijual, sehingga persediaan memang dapat digunakan dengan baik. Berikut contoh soal perputaran persediaan MIOR selama 3 tahun. Harga pokok penjualan didapatkan dari angka laporan keuangan dari bagian laba rugi, biasanya ditulis beban pokok penjualan. Persediaan rata-rata didapatkan dari rata-rata persediaan awal tahun plus akhir tahun dibagi 2. 2. Perputaran piutang usaha. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menagih pelunasan piutang kepada pelanggan. Semakin besar perputaran piutang, artinya semakin cepat perusahaan bisa menagih piutang usaha kepada pelanggan. Artinya manajemen piutang semakin bagus. Perputaran piutang usaha MIOR selama 3 tahun berhasil meningkat secara stabil, di mana tahun 2018 sebesar 3,07 kali dan meningkat terus hingga 3,24 kali di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas pada manajemen piutang Mayora karena setiap tahun perputaran piutang berhasil naik, walaupun kenaikannya belum terlalu signifikan. Perputaran piutang usaha sebesar 3,24 kali, artinya MIOR berhasil menagih piutang usaha pada pelanggan rata-rata sebanyak 3,24 kali dalam setahun. Yang ketiga, perputaran total aset. Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset-aset yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efektivitas perusahaan di dalam mendayagunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang besar. Semakin tinggi rasio, maka nilainya semakin bagus. Sekarang kita akan masuk contoh cara menghitung rasio perputaran total aset pada PT Mayora Indah Tbk. Pada perputaran total aset di atas,
Nilai perputaran aset MIOR sama besar yaitu 0,99 kali di tahun 2018 dan 2019. Namun kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,93 kali. Artinya penjualan bersih perusahaan sebesar 0,99 kali di tahun 2018 dan 2019 dari total asetnya, dan penjualan bersih sebesar 0,93 kali dari total asetnya di tahun 2020. Perputaran aset total yang bagus jika nilainya meningkat dan di atas 1 karena hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan lebih besar dari aset totalnya. Perputaran aset total MIOR masih di bawah 1 dan turun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa MIOR masih perlu meningkatkan perputaran total aset dengan cara meningkatkan omsetnya. Kesimpulan soal rasio aktivitas dan jawabannya. Dari analisa rasio aktivitas PT Mayora Indah Tbk selama tren 3 tahun dapat disimpulkan bahwa MIOR memiliki perputaran persediaan dan perputaran piutang yang bagus. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan tren kedua rasio. Namun pada perputaran aset total, MIOR perlu meningkatnya lagi karena nilai perputaran aset total masih di bawah 1 dan cenderung turun. Sedangkan perputaran modal kerja secara overall sudah bagus karena di atas 1. Namun manajemen tetap perlu memperhatikan perputaran modal kerjanya karena dalam tren 3 tahun mulai terlihat adanya penurunan. Kesimpulan, perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun-tahun sekarang, apakah perusahaan tersebut meningkat atau tidak, sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Salah satu rasio yang digunakan adalah rasio aktivitas, yang digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang bisa disampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf, baik itu dari saya maupun seluruh anggota kelompok. Maaf jika terdapat kekurangan dari presentasi kelompok kami, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.